Oke, kita kembali ke sumber bahaya listrik. Kita review sedikit kemarin. Tolong diingat, sumber bahaya listrik kecelakaan bisa terjadi atas kombinasi dari beberapa hal berikut ya. Peralatan yang tidak aman, kemudian tempat kerja yang tidak aman, atau praktek kerja yang tidak baik. Lalu kemarin kita sudah uh, membahas sumber bahaya yang pertama, yaitu bagian pertegangan yang terbuka. Kemudian kontrolnya tentunya dengan ditutup dengan kriteria menutupnya sesuai standar ya. Oke, sekarang kita lihat sumber bahaya yang kedua yaitu overhead power lines atau saluran udara. Kadang kita nyebutnya SUTED gitu ya. Kalau SUTED itu saluran udara tegangan ekstra tinggi yang 150 kV. Yang paling dekat dengan rumah kita itu SUTM, saluran udara tegangan menengah 20 kV. Yang agak jauh dikit itu 70 kV, SUTT, saluran udara tegangan tinggi. Ada masalah apa dengan saluran udara? Karena biasanya mereka ini usually not insulated, biasanya tidak berinsulasi. Bu, kenapa nggak diinsulasi gitu? Karena insulasi itu satu mahal gitu ya, mahal, dan ini dengan saluran udara proteksinya sudah dengan jarak. Ya. Dan dia berat kalau berinsulasi di atas itu. Tapi intinya sebetulnya di biaya sih, secara ekonomi itu saluran udara itu bisa jadi 10 kali lebih murah daripada kalau dia saluran bawah tanah yang ditanam di bawah tanah. Ya, jadi kita lebih banyak memilih saluran udara karena faktor ekonomi tadi. Tapi tentunya bahayanya juga lebih lebih tinggi. Berikut beberapa peralatan yang perlu kita waspadai, jangan sampai kontak dengan saluran udara ini. Kren, tahu kan nih kren ya? Ladder, tangga, scaffolding itu andang atau perancah ya. Kemudian backhoe itu kalau kita nyebutnya bego gitu ya. Bego yang untuk menggali itu ya. Kemudian scissor lift, ada raised dump truck, tahu kan? Truk yang apa? Belakangnya bisa dinaikkan begitu. Kemudian aluminium pen roller dan semua peralatan yang dari logam yang bisa kontak ke power line. Oke, kita lihat ini salah satu contohnya, kren. Ya. Tolong diingat, kren ini adalah sesuatu yang sangat sering kita temui nanti di industri. Yang dipastikan jangan sampai kren ini menyentuh saluran udara. Efeknya apa, Bu? Uh, ya jelas bisa tersengat. Tapi sebetulnya kalau kita ingat tentang burung yang di atas sutet tuh, ya, yang dia santai itu nemplok di situ, hinggap di kabel sutet tanpa insulasi itu dia kan tidak tersengat ya. Kenapa? Karena dua kakinya menginjak tegangan yang sama. Nah, operator kren yang berada di dalam kren ini juga sebetulnya insya Allah tidak tersengat. Karena semua bagian badannya, misalnya kita nyentuh 70 kV tuh kerennya, semua bagian badannya 70 kV. Kaki kanannya 70 kV, tangannya 70 kV. Artinya apa? Tidak ada beda tegangan. Jadi operator biasanya tidak tersengat. Kalau Anda lihat kejadian-kejadian yang terjadi, itu yang terlempar itu orang-orang di sekitarnya kren. Apalagi yang menyentuh kren, itu rata-rata meninggal itu. Ya, jadi kenapa? Karena ada beda tegangan, ini istilahnya tegangan langkah. Ketika arus masuk ke dalam kren, kemudian menyebar di permukaan itu. Lewat kren masuk ke tanah kan, dia menyebar di permukaan. Nah, ini bisa ada beda tegangan antara kaki kanan dengan kaki kiri. Nah, itu orang tersengat itu. Safety tipsnya salah satunya, operator jangan turun, kecuali krennya terbakar. Yang jelas harusnya bagaimana? Harus segera dipaling ke apa, digeser menjauhi saluran udara. Oke, kalaupun terpaksa turun tadi, maka turunlah dengan melompat dua kakinya rapat. Nah, kemudian ketika menjauhi area itu, melompat dengan tetap dua kaki rapat tadi, supaya menghindari beda tegangan antara kaki kanan dan kaki kiri. Atau berjalan dengan menggeserkan kedua kaki, kaki kanan maju dikit, kaki kiri gitu ya. Nah, intinya jangan sampai kaki kanan dan kiri terpisah. Ya. Anda bisa baca-baca lagi di apa di internet banyak gitu ya. Ini salah satu link saya sampaikan di sini. Oke, ini salah satu contoh kasus kejadian ini terkait dengan dump truck ya, dump truck. Mungkin ada yang pernah lihat beritanya 2 tahun yang lalu. Ini beliau salah satu pengusaha yang memiliki beberapa dump truck gitu ya. Kemudian kejadiannya saat itu dump truck-nya bermasalah. Kemudian beliau ikut proses repair-nya. Nah, itu saat dump truck-nya dinaikkan ke atas ini itu tersengat tersentuh ke saluran udara. Ya, akhirnya kan orang yang menyentuh dump truck, kakinya menyentuh tanah nol, jadi ada beda tegangan. Ya, ini beliau meninggal itu ya. Ya, ya. Jadi Anda perlu
terus ingat bahwa ada saluran udara yang merupakan sumber bahaya yang bisa sangat berbahaya. Selanjutnya ada scissor lift. Nah, ini scissor lift yang seperti ini ya. Ada beberapa safety tips di sini. Salah satunya adalah jangan sampai menyentuh ke power lines ya. Kalau ada orangnya menyentuh langsung power lines, orangnya tersengat karena kakinya ke scissor lift itu ya. Atau seandainya terjadi scissor lift yang tanpa orang tadi, kemudian bergeser, nah sama seperti yang tadi, operator jangan turun, sebaiknya segera melepaskan atau mundur ya. Kalaupun terpaksa turun, maka melompat tadi itu. Oke, jadi kontrolnya pastikan jaga jarak. Yang tangga, scaffolding juga sama, pastikan jaga jarak. Secara umum orang menyebutnya 10 feet atau 3 meter, tapi sebetulnya ada standarnya. Nanti kita sama-sama belajar di NFPA 70E atau NFPA 70E, itu ada standarnya untuk tegangan sekian, jaraknya berapa. Tegangan sekian, jaraknya berapa. Bisa lebih jauh, bisa lebih dekat sebetulnya. Cara lain bisa pasang warning sign, ada yang dalam bentuk bendera gitu ya, untuk memastikan jarak, atau ada orang yang memantau dalam proses itu, tapi orang yang memantau ini memastikan tahu bahwa saluran udara itu harus hati-hati gitu ya. Dan selalu mengasumsikan bahwa saluran udara itu bertegangan, selalu. Kemudian kalau bisa menggunakan tangga yang dari fiberglass atau kayu itu lebih baik. Oke, sumber bahaya yang berikutnya adalah damage cord atau kawat yang rusak. Rusak ini bisa karena penuaan, aging gitu ya, bisa karena pintu atau jendela terjepit, itu ada jendela, kemudian ada staples atau fastening, jadi kawat itu kan ditempelkan ke dinding kemudian diklem gitu ya. Nah, klem ini yang merusak itu, atau abrasi dari material di sekitarnya. Jadi dia menyentuh tergores-gores lah gitu. Ya, tergores-gores. Jadi kabelnya geser kanan, geser kiri, bisa tergores baja di sekitar situ misalnya. Atau juga aktivitas di area tersebut. Jadi aktivitas misalnya yang paling sering terjadi itu kita ngambil sumber listrik dari area sebelah, ditarik kabelnya menuju ke gedung sebelah. Nah, ini kabelnya kita ini terlindas-lindas nih, bisa truk lewat itu ya, motor lewat. Nah, bisa berbahaya Bu, bisa ya. Jadi improper use ini bisa menimbulkan tersengat atau juga bisa jadi kebakaran. Masa kawat rusak bisa kebakaran ya? Ini bisa. Kalau kita ingat rumus sederhananya P sama dengan I kuadrat R ini ya, P sama dengan I kuadrat R, zaman SMA dulu gitu, bahwa kalau R-nya semakin tinggi, maka P-nya atau panasnya semakin tinggi, kan betul gitu ya. Jadi kalau tahanan semakin tinggi, maka panasnya semakin tinggi. Nah, tahanan itu apa? Tahanan itu kalau di kawat itu Rho dikali L dibagi A. Jadi Rho itu tahanan jenisnya kawat, L itu panjangnya kabel, A itu luas penampang. Pada kasus di sini yang terjadi apa? Yang terjadi A-nya ini, kabelnya kalau terlindas itu A-nya semakin kecil. Ya, atau bahkan kadang-kadang sudah agak putus-putus gitu ya, semakin kecil. Artinya apa? Kalau A semakin kecil, karena dia pembagi ya, maka R-nya semakin besar. Kalau R-nya semakin besar, maka panasnya semakin tinggi. Ya, jadi kawat ini bisa terbakar. Itu yang terjadi. Oke, jadi kontrolnya bagaimana? Ya, pastikan kawat dalam kondisi baik, dicek sebelum digunakan. Kalau nyabut kawat itu jangan nyabut pakai kabelnya, cabutnya stop tusuk kontaknya gitu ya. Kemudian gunakan kabel-kabel yang sesuai dan penggunaannya juga baik gitu. Ini sumber bahaya yang sederhana tapi sebetulnya konsekuensinya tinggi ya, karena bisa langsung nyawa itu ya. Langsung nyawa. Ini terkait penggunaan kabel fleksibel. Jadi untuk pasangan tetap memang sebaiknya menggunakan kabel yang pejal ya, NYM itu, NYY itu kabelnya, NYY itu pejal isinya. Jadi kabel fleksibel hanya untuk memang untuk yang portable gitu. Makanya kabel fleksibel tidak boleh masuk lewat dinding, jendela, itu nggak boleh. Oke, sumber bahaya yang keempat, inadequate wiring atau pengkabelan yang tidak sesuai. Apa masalahnya di sini? Masalahnya adalah wire too small for the current. Jadi kabelnya itu terlalu kecil untuk arusnya. Contohnya, ini yang paling sering terjadi, portable tools
atau peralatan listrik portable yang ditancapin ke extension cord. Oh, sorry. Yang ditancapin ke extension cord dan ini terlalu kecil untuk peralatan. Oke, ini contohnya ada kotak kontak ya, ada kotak kontak di rumah kita misalnya. Ini sudah bagus 10 ampere gitu. Kemudian ada kawat yang terinstalasi di rumah juga sudah bagus. Misalnya 16 ampere gitu. Kalau di rumah saya kabelnya rumah saya 1300 itu kan MCB-nya 6 ampere ya. MCB-nya 6 ampere. MCB 6 ampere ini kalau saya pasang di rumah kan dengan kotak kontak 10 ampere berarti sudah bagus ya. Kalau ditancapin peralatan 5 ampere oke, ditancapin peralatan 8 ampere ngetrip kan, karena MCB kita 6 ampere, sementara kotak kontaknya masih tahan 10 ampere, berarti aman kan ya, aman. Kabelnya juga di instalasi rumah misalnya 16 ampere, berarti kan aman, karena pengamannya 6 ampere. Masalahnya terjadi ketika kita menggunakan misalnya kabel roll yang ternyata KHA-nya atau kuat hantar arusnya itu lebih kecil. Misalnya ya, saya terus terang nggak rekomen membeli kabel roll yang seperti ini, yang kawatnya kecil ini ya. Saya belum pernah cek sih berapa kemampuan hantar arusnya, tapi anggap aja misalnya dia 2 ampere gitu. Dia sanggup menghantarkan arus 2 ampere. Kalau memang kita cuma nancepin charger HP gitu, insya Allah nggak apa-apa. Tapi seandainya colokan ini kita di roll kabel ini, kabel extension ini kita pasangin dispenser, kita pasangin kulkas gitu. Itu akibatnya apa? Ya semua yang pemanas-pemanas ya, rice cooker gitu atau setrika misalnya. Misalnya semuanya mengambil beban 5 ampere. 5 ampere. Nah, ketika 5 ampere ini lewat di roll kabel, MCB saya kan nggak ngetrip karena MCB saya 6 ampere. Tidak dianggap ada beban lebih gitu. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi kabel rollnya terbakar. Karena dia hanya sanggup 2 ampere, sementara beban yang lewat, arus yang lewat 5 ampere. MCB tidak mendeteksi sebagai overload, ya, tapi terjadi overload di roll kabel ini. Jadi bagaimana Bu kontrolnya? Kontrolnya ya, satu, pilih roll kabel yang ukurannya sesuai. Misalnya rumah saya 6 ampere, maka saya beli roll kabel yang biasanya agak besar itu umumnya 10 ampere. Berarti cukup lah. Kalau saya nyowokin berapa juga ke situ kan MCB saya bakal ngetrip sebelum 10 ampere. 6 ampere MCB saya sudah trip. Atau kita beli roll kabel yang ada fuse-nya, ada sekringnya. Bukan saklar loh ya, fuse, sekring. Ya, dia akan menjaga kalau melebihi kemampuan roll kabel, maka sekringnya akan putus. Oke, ini yang cukup sering terjadi terkait pengkabelan yang tidak memadai. Roll kabel yang terlalu kecil. Oke, nanti kita lihat lagi beberapa kasus lainnya. Kita lanjut nanti di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.